Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'dah. Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Semoga selalu sehat semuanya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan usaha dan rezekinya. Amin Allahumma amin. Hari ini kita lanjutkan perkuliahan metodologi studi Islam. Materi kita hari ini adalah Islam dalam bingkai normativitas dan historisitas. Materi ini tentu saja masih berkaitan dengan materi yang kemarin. Sudah saya ulas pada pertemuan kemarin bahwa memiliki dua domain. Domain yang pertama adalah Islam sebagai wahyu, Islam sebagai dogma, sebagai ajaran yang sifatnya absolut, pasti benar karena datangnya dari Allah dan Rasulullah, tidak pernah berubah, universal dan melintas batas ruang dan waktu, sehingga disepakati dan dipercaya oleh semua umat Islam. Islam dalam arti ini memang hanya satu, tidak ada Islam yang lain. Tetapi Islam dalam domain keagamaan, agama dan keagamaan itu berbeda. Islam dalam domain keagamaan yang berarti pemikiran, pemahaman atau praktik dalam menjalankan ajaran agama itu berbeda-beda. Karena apa? Karena setiap orang punya cara, punya metode dalam memaknai dan memahami ajaran Islam itu, sehingga muncullah berbagai macam aliran, berbagai macam mazhab, kelompok dalam ajaran Islam yang memiliki pemikiran masing-masing, memiliki pendapat masing-masing. Nah, lalu di antara berbagai pemikiran dan mazhab itu, mazhab mana yang paling benar, Pak? Ada yang bertanya begitu. Maka jawabannya adalah tidak ada yang pasti benar dan tidak ada yang pasti salah. Semua mazhab berpotensi benar dan berpotensi salah. Mengapa demikian? Karena yang berhak menentukan kebenaran agama itu hanya Allah dan Rasulullah. Sementara Allah tidak lagi menurunkan wahyu, dan Rasulullah sudah wafat. Maka pemikiran manusia, praktik manusia terhadap ajaran agama tidak punya ukuran yang pasti, dan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan itu? Nanti di akhirat, ketika semua umat manusia bertanggung jawab di hadapan Allah. Maka kalau kita tahu bahwa tidak ada mazhab yang benar dan tidak ada mazhab yang salah, cakrawala kita, cakrawala pemikiran kita akan terbuka, sehingga kita tidak mudah menyalahkan orang lain, menyesatkan orang lain. Karena pada prinsipnya semua pemikiran, semua praktik agama itu berpotensi benar dan ra'yi shawabun yahtamilul khata'. Pendapatku itu benar tetapi juga mungkin salah. Wa ghairi khata'un yahtamilus shawab. Pendapat selain saya itu bisa salah tapi bisa juga benar. Karena itu dalam diskursus keilmuan, pemikiran, pendapat itu tidak ada yang pasti benar, tidak ada yang pasti salah. Ilmu juga begitu, teori juga begitu. Tidak ada teori yang pasti benar, tidak ada ilmu yang pasti benar, tidak ada. Karena ilmu, pengetahuan, teori itu datangnya dari manusia. Sementara wahyu itu dari Tuhan yang pasti benar. Nah, ketika tidak ada
satu madhab yang pasti benar atau pasti salah, lalu bagaimana caranya kita memilih madhab yang nanti akan kita ikuti? Disinilah kita perlu untuk mengetahui seluk-beluk pemikiran atau madhab yang akan kita ikuti. Sebuah pemikiran, ya, sebuah madhab itu memang tidak bisa dipastikan kebenarannya, tetapi paling tidak madhab itu bisa dilihat, ya, bagaimana prosesnya, bagaimana metode prosedur yang digunakan dalam menggali ajaran Islam atau hukum Islam. Ketika proses yang digunakan oleh madhab tersebut itu sesuai dengan akal sehat, sesuai dengan ajaran agama, maka madhab itu layak kita ikuti, ya. Dari sisi keilmuan, dari sisi kesolihan, ya, dari sisi spiritualitasnya bisa dipertanggungjawabkan, maka madhab itu boleh kita ikuti. Jadi jangan karena semua madhab itu tidak pasti benarnya, tidak pasti salahnya, lantas kita kemudian asal-asalan dalam memilih madhab. Nah, harus kita seleksi dengan benar dengan cara mengetahui perihal madhab tersebut, ya, agar cara beragama yang kita lakukan, praktik agama yang kita lakukan ini memang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Nah, maka dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, madhab yang boleh diikuti itu sudah ditentukan oleh para ulama, disepakati oleh para ulama, yaitu misalnya dalam hal akidah kita mengikuti madhabnya Imam Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Dalam hal fikih kita mengikuti madhab 4. Dalam hal tasawuf atau akhlak kita mengikuti Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaid. Mengapa Aswaja menyepakati 8 imam itu? Ya karena 8 imam itulah yang dari sisi keilmuan, dari sisi kesolihan, dari sisi metode prosedur dalam penggalian ajaran Islam, dalam memaknai ajaran Islam itu bisa dipertanggungjawabkan. Imam Syafi'i misalnya, ya, beliau tidak hanya hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis. Ya, beliau juga punya metode sendiri dalam memaknai Al-Quran dan hadis. Imam Malik juga demikian, dan imam-imam yang lain juga demikian. Jadi kita bisa menentukan mana mazhab yang layak kita ikuti dan tidak, kita bisa melihat dari para pendirinya, ya. Bagaimana profil pendirinya, bagaimana keilmuannya, bagaimana kesolihannya, dan apa saja metode dan sumber yang digunakan dalam proses berpikir itu. Jika prosedurnya itu bisa dipertanggungjawabkan, ya, maka itulah yang mendekati kebenaran. Meskipun tidak bisa dipastikan kebenarannya, tapi minimal mendekati kebenaran. Nah, yang kedua, ya, dalam menentukan madhab mana yang akan kita ikuti, kita juga harus mengetahui sanad atau silsilah. Dalam tradisi Ahlus Sunnah, sanad ini menjadi sesuatu yang penting, karena sanad inilah yang menyambungkan keilmuan antara kita dengan guru kita, dengan gurunya sampai dengan Rasulullah. Dengan sanad inilah ilmu bisa dipertanggungjawabkan, ya.
ilmu agama tanpa sanad itu menjadi liar, menjadi bebas, sehingga orang bisa berkata apa saja tentang agama ketika tidak ada sanad itu. Nah, ketika ada sanad, sanad itulah nanti yang menjadi legalitas, keabsahan ilmu yang kita pelajari dan praktik agama yang kita jalani. Ya, misalnya Rebo Wekasan, misalnya tradisi Rebo Wekasan, itu ada sanadnya apa tidak? Ternyata ada. Ya, dari kita, dari guru kita dari gurunya sampai kepada ulama klasik. Dan ulama klasik adalah mereka-mereka yang paling dekat masanya dengan Rasulullah, sehingga itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, lalu bagaimana Pak kalau ada orang yang memilih tidak bermadhab dan mereka lebih suka kembali ke Quran dan hadis? Nah, kalau ada orang yang seperti ini, ya sebenarnya dia tidak sedang mengikuti Al-Quran dan hadis. Ya, percaya saya, orang-orang model seperti ini sebenarnya sedang mengikuti pemikirannya sendiri atau mengikuti penerjemah Al-Quran. Ya, karena tidak ada, ya, seperti kemarin saya sampaikan, Al-Quran dan hadis itu hanya tulisan. Ya. Dia hanya bisa terbaca, bisa dipraktikkan ketika dibaca oleh manusia. Nah, ketika sudah dibaca manusia, maka dia melewati proses berpikir. Dan yang ada itu adalah pikiran manusia. Nah, maka ketika orang membaca Al-Quran kemudian memaknainya, itu sebenarnya dia sedang memaknai Al-Quran dengan pikirannya sendiri, ketika dia tidak merujuk kepada tafsir orang lain. Nah, kita dalam memaknai Al-Quran, dalam menjalankan agama, kita merujuk pada para ulama mazhab yang memang tidak diragukan otoritasnya. Nah, sementara mereka, ya minhum itu yang memilih kembali ke Quran dan hadis, mereka tidak mengikuti para ulama, ya tidak usah mazhab-mazhaban, langsung saja ke Quran dan hadis. Nah, ketika dia ngomong begitu, sebenarnya dia mengikuti pikirannya sendiri. Nah, sekarang tinggal kamu pilih mana, pilih mengikuti pikiranmu sendiri atau mengikuti penerjemah Al-Quran atau mengikuti Imam Syafi'i. Ya. Orang-orang yang ngomong begitu tuh biasanya mereka minim keilmuannya, ya. Baca Al-Quran juga baru bisa, memaknainya juga lewat terjemah, ya. Bahasa Arab bisanya cuman anak antum, akhi ukhti, ya. Balaghah tidak bisa, hadis juga hafal inama amal biniat saja misalnya. Kok berani-beraninya menafsiri Al-Quran sendiri? Nah, sementara para ulama madhab ini perangkat keilmuannya sudah lengkap. Nah, maka jalan yang paling aman dalam beragama adalah dengan bermadhab. Nah, dari situlah kita menentukan madhab mana yang akan kita ikuti dengan melihat profil pendirinya, melihat keilmuannya, melihat kesalehannya, bagaimana mereka menciptakan cara, prosedur, dan metode dalam menggali hukum. Jadi semuanya kembali ke kita masing-masing. Ya. Kita di Aswaja, ya kita tentu meyakini bahwa Aswaja yang benar, ya, yang kita yakini. Tetapi kita jangan menafikan mazhab lain, bahwa mazhab lain juga bisa benar. Bisa jadi kita salah dalam beberapa hal, mereka yang benar. Bisa jadi kita benar, mereka salah. Semuanya mungkin, ya. Semuanya mungkin karena pemikiran
keagamaan itu sifatnya nisbi atau relatif. Nah, itu tentang agama dan keagamaan. Nah, kita lanjutkan materi hari ini, yaitu Islam dalam bingkai normativitas dan historisitas. Normativitas itu artinya adalah tekstual, ya. Normatif dari kata norma yang artinya adalah ajaran, artinya adalah dogma, teks, ya. Nah, normatif itu istilah dalam studi Islam adalah istilah untuk sebuah pendekatan dalam memahami ajaran Islam. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang menekankan pada pemahaman teks. Ya, jadi menggali ajaran Islam dari teks-teksnya, dari nas-nasnya, yaitu Al-Quran dan hadis. Itu namanya pendekatan normatif. Sementara pendekatan yang kedua yaitu historis atau Islam historis. Islam historis adalah pendekatan dalam memahami ajaran Islam dengan menekankan pada sisi kesejarahan. Ya. Kalau dibilang historis itu tidak hanya sejarah saja, ya, meskipun namanya adalah historis, tapi hal-hal yang ada dalam sejarah, ya, seperti kebudayaan, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya, itu juga masuk dalam pendekatan historis. Nah, dua pendekatan ini, ya, ini adalah dua kubu pendekatan besar. Ini tidak mungkin dipisahkan satu sama lain. Ya. Kedua-duanya harus berjalan beriringan. Tidak bisa kita memahami ajaran Islam dengan hanya menggunakan pendekatan normatif saja. Tidak bisa. Hanya menggunakan pendekatan teks saja. Kita juga harus menoleh ke samping, ke kiri kanan, terkait dengan sejarah, budaya, sosial, kultur, tradisi, dan lain sebagainya yang meliputi teks ketika itu diturunkan. Ya, maka dalam ulumul Quran, ulumul hadis itu dikenal istilah asbabun nuzul atau asbabul wurud. Itu adalah upaya untuk mendekati ajaran Islam dari sisi sosial dan budaya. Nah, maka ketika kita menghampiri teks Al-Quran, ya, kita juga harus menyertakan, ya, pendekatan historis, ya. Karena kalau kita hanya menggunakan pendekatan normatif saja, ya, akibatnya yang terjadi adalah pemahaman kita yang cenderung tekstual. Pemahaman tekstual itu pemahaman yang hanya kulitnya saja, nah, memahami Islam dari permukaannya saja, ya, memahami Al-Quran dari teksnya saja itu. Jadi apa yang disuratkan dalam Al-Quran, yaitu yang dipahami, ya, sesuai dengan makna aslinya saja, ya, tanpa melihat sisi-sisi yang lain, sisi budaya, sisi sosial. Ya, padahal lafadz, ya, lafadz atau kata itu, satu kata itu bisa beribu arti, ya, bisa beribu arti. Ya, saya contohkan misalnya bahasa Indonesia saja, ya. Kata duduk, ya, kata duduk. Duduk itu artinya kurang lebih itu, ya, meletakkan bokong, ya. Itu maknanya duduk. Ketika duduk itu kita buat sebuah kalimat, misalnya nenek menduduki kursi atau nenek duduk di atas kursi, maka maknanya adalah nenek meletakkan bokongnya di atas kursi. Nah, kalau kata duduk itu kita susun dengan kata yang lain jadi kalimat lain, maka maknanya akan berbeda, ya. Misalnya Belanda menduduki Indonesia selama 300 tahun. Nah,
Apakah maknanya kemudian itu berarti Belanda meletakkan bokongnya di Indonesia? Kan tidak. Ya, disinilah maka sebuah kata, ya, sebuah teks itu tidak bisa dimaknai dengan makna aslinya saja. Kita perlu melihat konteksnya, perlu melihat sisi-sisi yang lain, sisi sosial budaya dan lain sebagainya. Nah, disitulah kita perlu menggunakan pendekatan historis, ya, menggunakan pendekatan historis sehingga tidak pemahaman kita tidak letterlek terhadap Al-Quran dan hadis. Pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis yang letterlek maka akan melahirkan sikap keberagamaan yang kaku, yang keras, ya, radikal lah, ya. Ya, para radikalis, ya, bahkan para teroris, ya, salah satu sebab mengapa mereka itu punya pikiran teror dan radikal adalah karena mereka memaknai Al-Quran hanya dengan pendekatan tekstual. Ya, misalnya kata jihad dimaknai sebagai perang, ya, kata kital itu dimaknai sebagai membunuh, padahal kital itu artinya perang, dan perang tidak berarti membunuh, ya. Dan macam-macam, banyak sekali, ya, kata doroba misalnya itu maknanya memukul, tapi juga bisa berarti membagi dan lain sebagainya. Nah, kalau Al-Quran dimaknai secara letterlek itu, maka yang lahir adalah sikap keberagamaan yang tekstual. Nah, sebaliknya kalau kita hanya menggunakan pendekatan historis saja, ya, lebih menggunakan historis saja, maka yang ada nanti kita akan memiliki sikap beragama yang cenderung liberal, yang bebas, karena hanya memahami agama dari sisi budayanya saja, dari sisi sosialnya saja, tanpa memerhatikan teks. Kira-kira begitu, ya. Jadi dalam memaknai ajaran agama, ya, kita tidak bisa melepaskan dua pendekatan itu, baik pendekatan normatif maupun historis. Kedua-duanya sama-sama penting dan harus kita integrasikan, kita padukan dalam memahami ajaran Islam, sehingga yang terjadi adalah pemahaman Islam yang moderat, ya, pemahaman Islam yang seimbang, yang tidak kaku, tidak ekstrim, tapi tidak juga terlalu bebas dan liberal. Nah, disinilah pentingnya dua pendekatan itu dalam memahami ajaran Islam. Nah, saya kira itu yang saya sampaikan sebagai pengantar perkuliahan pada hari ini. Silahkan nanti dilanjutkan dengan presentasi kelompok dan diskusi. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.